sok ben arep ngobrol malam minggu. Malam minggu aku pas ngajar kowe jagungan karo Mas Ahmad. Delok ngono. Ana jero ngono nak jagungan. Aku ngajare enak kene coba. Yen mriki dadak kalih kula. Ceritane besok itu mau kanopinya dipasang. Nak wong desa kuwi ibaratnya kaya penuwune arep digerok payung. Kudu enek sing babat, tugase sing babat wis enek, tugase sing mayungi ya wis enek. Tinggal tukang babate mau ya wis teko kabeh. Sing mayungi ya wis enek, tinggal ndonga. Jenenge penuwun. Ya Mas. Maksud Time pembabate ngomong kula niki kan nenggo ampiran, Bos. Ya akhirnya ya nak intine kan ngopo ndadak nunggu. Nak iso mangkat dhewe ngopo ndadak nunggu. Jadi semuanya itu ya mangkat dhewe nak iso. Rasa nunggu wong. Barate keluarga anak ndadak ngenteni kancane, "Sik. Siap ya bojomu wis siap." Ayo ya lucu. Dewi. Jadi segala sesuatu nak iso dhewe. Mangkat dhewe. Kancane dhewe sing lagi program ya ben rasa digagas. Jadi awake dhewe. Jadi saat kalinya meminta sedekah kita ya akhirnya dibuang ke kali. Nasi yang satu harus dibuang ke kali karena kalinya minta. Kalau orang non Jawa itu Dewi kali itu Dewi yang sangat-sangat benci dengan sesuatu yang tidak adil. Saat Dewi Kali itu datang, maka siapapun tidak akan berani menghalanginya. Di saat Dewi Kali itu datang langsung, memang kalau di Islam itu Israilnya, jadi Israel pencabut nyawa. Kalau sudah wakul ja'al haq wa yahiqal batil inal batila kana yahuqa, kebenaran datang semua dihancurin. Dibuang dulu. Walaupun secara logika kita hancur memang tidak ada sesuatu yang kebetulan prosesnya. Oh yang datang Mas Budi dulu Senin Wage, tapi secara Indonesia itu Senin Wage, tapi secara Jawa sudah Selasa Kliwon. Karena sesuatu itu memang tidak ada yang kebetulan. Kenapa harus ada daun, kenapa harus dibakar dulu, padahal langsung dimakan juga enak. Jadi pemikiran-pemikiran yang menurut logika harus dibakar, pemikiran-pemikiran yang nyimpul ke dhewe harus dibakar, harus dibungkus. Jadi pemikirannya harus dibungkus. Kalau tidak dibungkus maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Nasi kalau tadi langsung dibakar tanpa daun maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Jadi saat kita berpikir Allah itu sopo toh, saat kita proses bakar berarti Allah itu ide, konsep-konsep yang dibungkus dulu. Kenapa kok zaman dulu itu harus dibungkus dengan dikasih gamelan, dikasih sekaten? Itu secara konsep itu agar kita ya bungkusan. Malam ini kalau kita punya konsep yang besar, kita punya sesuatu angan yang besar, kita bisa bungkusan dengan daun. Daun itu kalau seorang artis saja mau naik daun itu harganya besar, karena kalau sudah naik daun berarti 1 menit itu bisa dibayar, 1 menit bisa dibayar 1M, 2M sampai 10M 1 menit. Karena secara logika tidak bisa, masuk semenit bisa bayarannya 1M bisa. Makanya para aulia itu saat menjadikan sesuatu sebab itu lebih mementingkan Allahnya dulu. Jadi yang menciptakan daun dulu. Makanya ini tadi pemikiran dari rumah dihancurkan semua. Pikiran wah nanti pasti bakar nila, karena konsepnya itu beda. Sampai sini beda. Cara meresponnya juga beda-beda. Ada yang bingung, ada yang bagaimana mengijawantahkan
konsepnya itu terjadi nasi bakar itu beda-beda. Nah manusia juga seperti itu. Jadi saat menjadikan sesuatu sandaran vertikalnya, mencondongkan sesuatu permohonan kepada Allah di sini. Jadi saat condong pada makhluk, maka angan-angan yang sebenarnya nila, difoto nila, wah ini bukan nila ini. Padahal sebenarnya nila. Sampai sini udah beda. Saat nawaitunya bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah, kita sudah seperti itu. Maka janjinya Allah yang pertama itu dalam hadis Muslim itu sangat jelas. Pertama akan apa? Akan dilindungi oleh Allah. Dilindungi. Siapa tahu kalau sudah dilindungi Allah tidak ada yang akan berani. Dicukupi. Semuanya dicukupi Allah. Setelah dilindungi dicukupi. Semua dicukupi oleh Allah. Terus dihindarkan dari setan. Semua setan takut. Kalau sudah dicukupi itu sudah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis itu sudah jelas. Wes semuanya dicukupi, dilindungi dari mara bahaya. Tawakal tuh hubungannya dengan surat At-Talaq. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu sudah jelas talak itu. Sapa sing tawakal marang Gusti Allah, ora tawakal marang makhluk, ora tawakal karo udut, ora tawakal karo iwak, ora tawakal karo sesuatu yang diciptakan Allah, maka hasbuh, Allah yang akan menolongnya. Kalau sudah Allah yang menolongnya, logikanya tidak bisa. Mau ibaratnya 1 hari bisa tidak 1 miliar? Bisa. Saat Allah bilang kun fayakun, semuanya jadi. Bisa tidak 1 hari langsung jadi direktur? Bisa. Saat Allah bilang kun fayakun, bisa jadi. Tapi kalau kita secara lughahnya saja, lesan wis apa oh ya Gusti Allah ku jojo. Kalimat jojo ini adalah kalimat yang tidak ada tawakal tuh. Jojo, jojo aku sesuk gawe aku, jojo sesuk aku ora iso lebon, jojo sesuk aku ora iso bayar. Itu tawakal tuhnya ndak ada. Saat bilang bismillahi tawakal tuh ala Allah, semuanya dilanggar. Saat kita yakin, maka kita harus bilang, ya Allah, saya memang benar-benar sudah yakin, tawakal tuh. Kula sampun mantep, kula sampun siap. Karena Allah itu memberikan saat kita siap. Saat kita belum siap menerima 1 M 1 hari, Allah tidak akan memberikan. Saat Allah tahu, oh ini sudah siap, 1 M kasih. Tapi kalau belum siap, berarti kita jempal jungkir, tidak bisa. Maka kita harus melungguhkan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mamanya nanti tidur, bangun tidur langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah aliyil azim. Faghfirli. Ini kalimat yang setelah bangun tidur subuh, apapun yang kita inginkan diijabahi oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak diijabahi oleh Allah saat orang itu membaca kalimat itu. Dan yang paling penting adalah faghfirli, ampuni aku. Jadi saat proses faghfirli itu kita minta ampun pada Allah. Faghfirli, segala sesuatu yang menjadikan doa kita tidak diijabahi, terhalang, faghfirli, ampuni aku ya, faghfirli. Saat sudah diampuni, maka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah aliyil azim.
faghfirli. Penutupnya adalah faghfirli, memohon ampun. Setelah kita mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya mulknya itu Allah maha memiliki kerajaan, maka kita harus meminta pada Allah kerajaan agar kita menyesuaikan keinginan kita. Saat kita belum dari rumah, saya belum baca, coba lesankan hati, pikiran, baca bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Nanti bangun tidur langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Faghfirli, hadis riwayat Muslim, ini hadis sahih. Jadi saat kita sudah riwayat Muslim, Nasai juga, jadi itu sudah menjadikan sesuatu sandaran vertikal horizontalnya ada. Tinggal kita mau atau enggak. Langgengkan. Bilang kepada diri kita, faghfirli, Allah mengampunimu. Saat bilang faghfirli, maka apapun yang kita hajatkan akan terijabah. Kalau dipikir ini tadi rumit sekali, tapi setelah kita jalani mudah-mudah saja. Mengapa kok harus hancur? Kalau kita lihat tumbuhan itu harus menghancurkan. Kalau kita tahu kedondong itu harus merontokkan semuanya. Jadi saat musim kemarau itu semuanya dirontokkan. Apa yang perlu kita contoh? Rontokkan kesombongan kita, rontokkan ketergantungan kita kepada makhluk, rontokkan segala sesuatu yang menjadikan kita menduakan Allah. Setelah rontok, maka logikanya akan tumbuh bunganya, akan tumbuh hajat kita itu Allah yang ngatur. Jadi kalau kita berpikir, wah kok dondong itu rontok berarti mati, berarti kita masih logika. Padahal saat rontok semuanya, Allah menumbuhkan sesuatu secara logika. Kalau sesuatu yang logikanya itu umpamanya ada, itu pohon itu rontok semua, berarti kita harus muhasabah, kita harus tafakur kepada dondong ini. Saat kita sudah dirontokkan semua, logika kita dirontokkan semua, maka yang muncul itu bunga, yang muncul itu adalah buahnya. Dihancurkan, tapi sejatinya itu bukan hancur, tapi itu sejatinya adalah proses bertumbuh kembang menjadi lebih bagus, lebih signifikan. Jadi jangan melihat tafakurnya itu logika yang satu. Saat kalau kita tanya sesuatu yang ada dibuang ke comberan, maka akan menjadi bau. Tapi coba saat Allah berkehendak tumbuhan yang ada di comberan, umpamanya jahe, laos, kencur, kunir, ada di comberan, saat kita ambil laos itu, maka setelah dicuci tidak ada bau comberan, tidak ada, karena Allah yang berkehendak. Ibaratnya saat kita memposisikan sebagai emas, maka akan bertemu dengan emas. Saat emas dijatuhkan ke sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, saat diangkat pun masih akan menjadi emas. Pertanyaannya, kita memposisikan sebagai emas, sebagai batu, sebagai kayu, sebagai tanah, sebagai air,
kita tinggal memposisikan. Saat kita menjadi emas, maka semuanya akan didekatkan emas-emas itu. 1 kilo emas dengan 1 kilo ayam beda harganya. Maka saat kita berdoa kepada Allah, maka menjadi cahaya keemasan, menjadi emas, walaupun dibuang kemanapun masih dicari dan harganya mahal. Saat kita membawa 1 harganya sangat beda. Bagaimana caranya? Sangat-sangat mudah. Tinggal kita mempraktekkan sesuatu yang memang benar-benar diitibakkan oleh Rasul, dan kita akan menjadi seorang yang secara lughah dan maknawiyahnya sebagai hamba insan kamil mutakamil, dan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Intinya di situ. Ghafurnya Allah hubungannya dengan faghfirli, ampuni aku ya Allah, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Tidak ada suatu doa yang tertolak setelah Allah mengampuni. Tidak ada sesuatu permohonan yang tidak diijabahi, karena Allah Maha Qadir, Maha Kuasa. Jadi saat kita menjadi hambanya Allah, jangan khawatir. Allah kaya, Allah Maha segalanya. Tinggal kita yakin enggak. Nah, proses keyakinan itu harus selalu melanggengkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan yang sangat-sangat dahsyat itu cuma Allah. Ibaratnya kalau kita lihat semuanya yang di alam semesta ini, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kok nilai ini tadi bisa dimakan? Karena ada kekuatan Allah yang membagikan rezeki. Diberikan ke tukang ikan. Akhirnya setelah diberikan kepada tukang ikan, saya bawa ke rumah, saya seset, saya bawa ke sini, dibakar. Setelah dibakar dihancurkan. Proses penghancuran karena ada nawa itu, bukan sekedar sesuatu yang kebetulan. Intinya seperti itu. Jadi segala sesuatu harus bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan yang paling penting setelah itu, maka kita harus bilang raditu billahi robba. Kalau mau belajar wabil Islam, tapi raditu billahi robba dibalik. Biasanya wabil Islamadina wabi Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad Rasulullah dulu, baru wabil Islamadina. Itu agar apa? Kita sambung dulu sama Rasul, maka Islamnya akan dapat. Kalau Islamnya dulu, maka Rasulnya belum dapat. Dalam arti kita harus Rasulnya dulu, baru Islamnya baru dapat. Kalau kita balik, itu berarti kita mau belajar. Tapi kalau kita mau menyondongkan, kita vertikal pada Allah, maka raditu billahi robba. Islamnya di belakang, Rasulnya di depan. Karena kalau Rasulnya sudah di depan, tidak ada sesuatu yang berani. Saat Rasul sudah mengangkat tangannya, semuanya sami'na wa ata'na. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Jadi kalimat raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabi wa rasulah dibalik. Islamnya di belakang, Rasulnya di depan. Saat bukan belajar lagi, tapi saat agar Rasul yang membimbing kita, Allah yang memberi cahaya kita. Itu yang sangat-sangat penting. Kebanyakan saat belajar raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi yadini ilma warzuqni fahma. Jadi kalimat itu dibalik, Rasulnya dulu baru Islam.
Karena memang secara historis itu memang sejarah kebudayaan Islam itu Rasul dulu baru Islam. Tapi karena kita menjadi seorang namanya murid, maka menjadikan sesuatu itu wabil Islam baru Nabi. Padahal saat kita butuh berarti Nabi dulu baru Islam. Tidak ada kok ibaratnya logikanya nasi dulu baru jadi padi. Jadi harus ada petani dulu nanam. Setelah nanam ada prosesnya panen padi, dijemur, diproses lagi, diselet. Setelah diselet diproses lagi, ditanam. Itu adalah proses yang secara logika. Tapi kalau tawakal itu ala Allah, tidak usah. Kita datang, nasinya sudah ada, ikannya sudah jadi. Sampai ada kalimat, Mas, wong koncone ne pas sok ngopo? Yo ben to Mas, aku tak mangan. Tawakal itunya sudah ada. Allah yang ngatur. Sampai-sampai ahlul baitnya pergi saja, ahlul bait. Tapi karena tawakal itu ala Allah, akhirnya ya semuanya jadi. Mindsetnya dirubah. Kopi tidak usah beli, datang sendiri. Rokok tidak usah beli, bisa join. Motor tidak usah bawa, bisa nebeng. Itu tawakal itu Allah. Tapi saat kita mencondongkan, wah aku nak orang nebeng ora iso tekan gone Mas Ahmad, berarti itu sesuatu tawakal itu Allahnya perlu ditanyakan. Sudahkah kita bismillahi tawakkaltu ala Allah? Saat tawakkaltu ala Allah, wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Cukupi Allah, semua dicukupi. Minta apa? Minta uang 2 miliar dicukupi. Minta anak soleh dicukupi. Minta perusahaan dicukupi. Minta keinginan dicukupi. Fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Bagaimana merealisasinya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu sangat mudah di lisan, tapi belum tentu mudah diistiqomahkan. Maka saat kita mengistiqomahkan sesuatu yang sudah menjadi pasti, itu yang penting. Makanya saya pernah memberikan pembelajaran kepada Mas Musin. Mas coba baca Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Itu doa yang saat Rasulullah didatangi oleh seorang yang hutangnya di mana-mana, yang uang sepeser pun tidak punya. Maka Rasul pun bertanya kepada sahabat itu, ya Rasul, ada apa? Saya seperti ini ya Rasul, hutang sudah di mana-mana, istri sudah pergi kemana, semuanya itu sudah meninggalkan saya. Lah kamu punya apa? Maka jawabnya, saya cuma punya kampak ini ya Rasul. Saya cuma punya kampak ini ya Rasul. Kita punya apa? Saat itu punya kampak. Dah, saya ajarkan dengan kampak ini, kamu akan menjadi orang yang miliarder, menjadi orang yang triliuner. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah mungkin ya Rasulullah? Kamu gak usah khawatir. Tuhanmu adalah Tuhan yang memiliki alam semesta. Tuhan yang maha kaya. Dari zaman Adam sampai Muhammad, yang mencukupi rezekinya adalah Tuhanmu, Tuhanku. Rabbul alam, Rabbus samawati wal ardh. Setelah itu, maka sahabat itu pulang dan membawa kampak itu untuk bekerja sebagai penebang pohon. Setiap mau nebang,
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika, terus dibaca terus minggu labadika wa qahri rijal, dibaca dilantunkan, dibaca dilantunkan, karena di situ ada kalimat dijauhkan dari sesuatu yang merupakan hutang. Jadi sana rezeki dan akhirnya dia jadi miliarder. Jangan sampai kita menjadi seorang yang seperti Salabah. Salabah itu awalnya bajunya satu, ya Rasul, ya ada apa? Saya itu punya baju satu. Kalau saya sholat jamaah, istri saya telanjang ya Rasul. Saat istri saya sholat, maka saya yang telanjang ya Rasul. Ibaratnya itu adalah kondisi yang secara logika sekarang adalah sak melarate wong. Maka apakah kamu benar ya Salabah pengen menjadi orang yang kaya raya? Apakah nanti kalau kamu kaya raya akan tidak kufur nikmat? Saya pasti tidak kufur nikmat ya Rasul. Bener ya Rasul. Maka Rasul pun, dah kamu kesini, didoain, minta pada Allah, tawakal ala Allah. Akhirnya dikasih kambing dan akhirnya beranak pinak. Dan akhirnya ada sesuatu yang menjadikan kufur nikmat. Biasanya selalu rajin jamaah dan akhirnya meninggalkan jamaah. Sampai-sampai diminta zakat oleh sahabat. Jawabnya, ini adalah hasil jerih payahku. Ini adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Rasulullah, tidak ada hubungannya dengan Allah. Akhirnya menjadi kufur nikmat. Jadi saat kita menjadi seorang yang benar-benar, oh saya itu hamba itu ibaratnya seperti anak kecil. Kalau kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim dibuang di hutan, secara logika pasti mati. Maka Allah pun memberikan mukjizat kepada Ibrahim yang saat itu belum menjadi nabi, tangannya bisa keluar madunya. Kalau Mas Ahmad jual radu mandu, ya, madunya randu, tapi Nabi Ibrahim langsung dari jari jemarinya. Mungkin kalau Nabi Ibrahim dulu jualan madu, namanya madu jari. Kalau sekarang karena berasal dari randu, ya akhirnya jadi randu. Segala sesuatu akan menjadikan sebab, segala sesuatu akan menjadikan akibat, asal kita memahami kalimat Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lesan mudah, tapi secara maknawiyahnya kita menyerahkan kepada Allah. Semua urusan saat diurus oleh Allah, kita tinggal mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirnya pakai la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimat yang biasa kita lesankan, tapi belum menggunakan hati kita. Ya Allah, saya sudah mantap, ya Allah, saya sudah mantap. Saat mau tidur, bilang pada Allah Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Setelah itu baca raditu billah hirobba wabil islami dinya, dibalik wabi Muhammadin nabi wa rasulah dulu, baru Islamnya. Itu yang paling penting. Saat kita sudah ridho, orang ridho itu enak. Berarti kalau kita tahu enak, ridho pada Allah itu enak. Apakah bisa satu hari 100 juta?
Kalau kita sudah ridho pada Allah, maka Allah ridho pada kita. Maka yang paling penting itu kita ridho dulu pada Allah. Ridho, raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabi wa rasul wa bil islami din. Jadi kita sudah ibaratnya itu kita ngecap ke aliran itu pada Rasulullah. Kalau Mas Ahmad tadi bingung, wah alirannya sing konsret dia, kita juga bisa tanya, awakku iki sing konsret endi, sing dadekke ora kabul dongaku endi? Sing konslet rasa duripke sik. Golek sing ora konslet. Oh berarti saat raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah wa bil islami dina. Jadi saat Mas Ahmad tadi logikanya udah dibuang, jam 5 belum sampai rumah, tak WA, tak telepon ndak diangkat, padahal ngejar target biar semuanya kerampungan. Tapi jawabnya ya. Yang penting itu jawabnya ya. Sami'na wa ata'na. Kalimat yang raditu billahnya itu tanya dulu, jiwaku yang konslet untuk tawakal pada Allah itu apa toh? Dibuang ya Allah. Hilangkanlah ya Allah kekonsletan lisanku, kekonsletan pikiranku, kekonsletan hatiku, kekonsletan ruhku, agar nurullah, nur al-haq, nurul Quran. Makanya kalau saya pernah baca doa, Allahumma ja'alni nurul Quran fi qalbi, Allahumma ja'alni nurul Quran fi lisan, Allahumma ja'alni nurul Quran fi rizki, Allahumma ja'alni nurul Quran fi baiti, Allahumma ja'alni nurul Quran wa ala alihi. Baca Lamin Taman Yusuf, baca Allahumma ja'alni nurul Quran fi wa ala alihi. Jadi nurul Quran nama kita, istri kita, wa ala alihi, ahli waris kita. Kalau 7 keturunan berarti Allah sudah memberikan tanpa anak cucu kita minta, karena kita sudah wa ala ali, Allahumma ja'alni nurul Quran, nama kita, istri kita, wa ala ali, sudah otomatis saat kita dikasih umpamanya rezeki 1M, anak keturunan kita sudah dikasih. Makanya jangan heran saat para habaib itu kaya raya, saat 5 imam kita kaya raya, ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kaya semua. Karena apa? Sudah didoakan.